Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Rosi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Insya Allah minggu depan Miss akan upload materi untuk pelajaran prakarya. Tapi untuk sekarang kita akan belajar pelajaran seni budaya dahulu dengan materinya, yaitu gambar ilustrasi. Baik, kita langsung saja ya. Jangan lupa dicatat materinya di buku tulis kalian masing-masing dan kalian upload di GC ya hasil rangkumannya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Nah, kita lihatnya. Ini adalah contoh gambar ilustrasi ya. Ilustrasi ini apa yang kalian lihat? Ya, ini adalah gambar si kancil dan juga si buaya. Ya, definisinya, ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi ya, yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian maupun narasi atau teks, yaitu bukan nasrasi tapi narasi ya. Kemudian fungsi gambarnya yaitu yang pertama menarik perhatian orang, kemudian ada memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Selanjutnya memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian sarana mengungkapkan ya pengalaman atau suatu kejadian. Selanjutnya yaitu sebagai nilai keindahan dalam perwajahan atau cover buku. Nah, selanjutnya kita akan lihat objek apa aja yang ada di gambar ilustrasi ya. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada alam benda, dan juga ada benda alam. Apa sih Miss bedanya alam benda dengan benda alam? Alam benda itu adalah segala macam benda ya. Contohnya ada botol minuman, kemudian ada gelas, ada mangkuk, sendok, meja, kursi ya, dan lain-lain. Kalau benda alam itu adalah benda yang sudah tercipta secara alami, diciptakan oleh Allah ya. Contohnya adalah batu, tanah, kemudian ada awan ya, seperti itu. Itu adalah benda alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik, cover buku, vignette, ilustrasi karya sastra, ilustrasi iklan, dan ilustrasi mode. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas komik ya. Komik adalah apa? Nah, komik ini adalah berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Nah, komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar yang tidak bergerak, yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan kata yang dirangkai pada kotak panel. Nah, ciri khasnya adalah terdapat kotak dialog. Selanjutnya, kita akan melihat sejarah perkembangan komik. Relief dan wayang beber ini menjadi tonggak awal sejarah komik di Indonesia. Ya, ini adalah contoh dari foto relief ya. Relief ini terdapat di Candi Borobudur. Pada relief Candi Borobudur yang berupa dinding batu ya, bercerita tentang masa kerajaan. Dapat dibaca, bukan dipacak, dibaca sesuai arah jarum jam yang disebut Mapradaksina. Setiap pahatannya terbagi dalam kotak-kotak semacam panel dalam komik ya. Tapi ceritanya itu masih berkesinambungan. Itu adalah relief. Nah, kemudian kita punya wayang beber. Wayang beber itu adalah wayang yang diceritakannya itu, cara menceritakannya itu di lembaran-lembaran kain atau lembaran kulit. Jadi dilukis ya. Itu adegan per adegan, setiap lembaran itu memiliki cerita yang berkesinambungan. Nah, kalau dalangnya yang mau menceritakan, nah setiap adegan ini nanti ganti gulungannya. Jadi dalang dalam menceritakan wayang beber mengganti gulungan setiap adegan. Nah, yang kemudian kita lihat perkembangan komik pada tahun 1931. Pada tahun ini merupakan awal diterbitkannya komik di Indonesia yang berjudul Si Put On karya Ko Wan Gi. Jadi Ko Wan Gi ini adalah komikus pertama di Indonesia yang resmi ya diterbitkan komiknya.
Tema ini adalah tema yang mengangkat kritik sosial pada pemerintahan kolonial Belanda yang telah menciptakan kehidupan masyarakat terbagi dalam ras dan golongan. Jadi cerita tokoh utamanya yaitu Put On, ya, dia adalah seorang lelaki beras Tionghoa yang dia itu dalam masyarakat tertindas gara-gara orang Belanda, kolonial Belanda ini menciptakan ras golongan di negara kita, ya. Selanjutnya kita masih ada tahun 1931 yaitu komik Sri Asih karya R.A. Kosasih, bercerita tentang wanita cantik yang dapat menjelma layaknya Wonder Woman. Sri Asih diceritakan memiliki kesaktian dan kepintaran dalam membasmi kejahatan. Ini dia panel-panelnya, silakan dibaca. Selanjutnya kita punya tahun 1961 yaitu ada komik Si Buta dari Gua Hantu, ya, karya Ganesh TH, bercerita tentang perjalanan seorang pendekar buta yang ditemani seekor monyet yang bernama Kliwon, ya, yang mengembara dari Jawa Barat sampai ke Sulawesi. Ya, ini dia panel-panel ceritanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis komik. Yang pertama ada komik strip, komik buku, komik web, dan komik kompilasi. Komik strip adalah komik yang terdiri dari beberapa kotak panel yang biasanya untuk mengisi ruang majalah dan surat kabar. Ya, jadi dalam satu kotak itu biasanya komiknya selesai. Kemudian ada buku komik. Nah, buku komik ini biasa, ya. Jadi ada satu pengarang, dia menciptakan komik yang biasanya terdiri dari beberapa volume atau chapter, atau kita sebutnya episode, ya. Jadi misalnya kita beli komik Doraemon dari chapter 1 sampai chapter 1000, ya, ada banyak, ya. Kemudian kita punya komik kompilasi. Nah, ini adalah komik yang isinya itu terdiri dari beberapa judul dan beberapa penulis. Jadi mereka dijadikan satu karyanya, kumpulkan dalam sebuah buku. Nah, selanjutnya ada komik web. Komik web adalah komik yang terbitkan di website dan dapat diakses melalui jaringan internet. Ya, itu dia. Kita lanjutkan, yaitu ada unsur-unsur komik, ya. Yang pertama ada kotak-kotak yang isi cerita, ini disebutnya kotak panel. Selanjutnya ini adalah kotak dialog. Nah, kalau ada yang seperti ini ada lingkaran-lingkarannya, kita sebutnya balon pikiran. Kemudian ada yang seperti splash, yaitu memancar, namanya splash, ya. Kemudian ada garis gerak, ya, itu adalah garis yang seolah-olah bekas gerakan dari si karakternya. Kemudian ada jarak antara kotak-kotak dialog ini, kotak-kotak panel ini namanya parit. Kemudian ada gambar ilustrasi, ini justru yang paling penting dalam komik. Dan ada kotak dialog ini kita sebutnya balon ucapan. Dan yang kotak ini kita sebutnya caption, jadi berupa keterangan. Sekian dulu dari Miss Rosi. Kita lanjut lagi minggu depan insya Allah. Tugas dari kalian yaitu sebutkan genre atau macam-macam jenis genre komik yang ada di Indonesia disertai dengan judulnya. Baik, itu tugas dari kalian. Silahkan ditulis di buku catatan, kemudian diupload di GC. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.